Kebaikan Prabowo Subianto sudah terkenal di kalangan negara-negara asing. Sang presiden bahkan sudah memberikan keringanan kepada tahanan asing dari berbagai negara. Kali ini tahanan Inggris menjadi salah satu orang yang meminta pertolongan Prabowo. Hal ini tentunya bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mencari kesepakatan yang lebih menguntungkan. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Oke. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi di Adoration. Kita lanjut lagi lur, membahas berita tentang Bapak Prabowo kita. Memang tidak ada habisnya ya kalau kita membahas seorang Bapak Prabowo yang sangatlah luar biasa. Kali ini ada salah satu tahanan Inggris yang meminta bantuan kepada Bapak Prabowo lur. Dan gimana ceritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama. Cek it out. Hukum yang mulai tegas di era Prabowo. Nah ini dia ya, udah mulai tegas hukum di Indonesia. Prabowo Subianto berhasil membawa perubahan besar semenjak menjadi Presiden Indonesia. Salah satu bukti nyatanya terlihat dari bidang hukum tanah air. Penegakan hukum di Indonesia mulai terlihat tajam setelah sebelumnya sering dikritik. Hal ini membuat pemerintahan Prabowo mendapat banyak apresiasi. Salah satunya datang dari survei Litbang Kompas di awal tahun 2025. Tercatat publik merasa puas sebesar 72,1% atas kinerja pemerintahan Prabowo di bidang hukum. Hal ini lebih tinggi 14,7% dibanding saat pemerintahan Joko Widodo. Yusril Iza Mahendra mengaku kalau pemerintah akan mengambil langkah sistematik untuk perbaikan hukum. Pemerintah tidak bisa mengintervensi putusan pengadilan, walaupun kami bisa melakukan koordinasi. Misalnya percepatan tentang minutasi putusan pengadilan dan lain sebagainya. Namun untuk vonis pengadilan yang sudah diputus di masyarakat, tidak bisa pemerintah mengintervensinya. Ucap Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut. Selain itu, Prabowo juga berhasil memperbaiki rapor merah di bidang hukum yang terjadi di era Jokowi. Pasalnya di zaman tersebut masih kurang ada penanganan kasus HAM yang berat. Selain itu, Prabowo juga harus memperbaiki indeks keadilan Indonesia yang mencapai angka 54% di era Jokowi. Pasalnya masih banyak tindak ketidakadilan yang terjadi pada saat itu. Sebut saja seperti kasus Nenek Minah yang diputuskan bersalah karena mencuri 3 buah kakao. Belum lagi kasus Baik Nuril yang menjadi korban pelecehan namun malah dijadikan tersangka. Ditambah lagi tindakan aparat yang dinilai seringkali mengabaikan asas praduga. Contohnya terlihat dari aksi penertiban polisi dengan kekerasan pada aksi reformasi di korupsi tahun 2019. Bahkan biaya sistem pidana yang mahal juga membuat PR besar bagi pemerintahan Prabowo. Pasalnya hal ini membuat para masyarakat cenderung mengurungkan niat untuk melaporkan kejahatan. Kebijakan tahanan luar negeri. Yang minta pengampunan kepada Bapak Selain Prabowo memperbaiki hukum dalam negeri, Prabowo Subianto juga punya kebijakan sendiri untuk tahanan luar negeri. Dirinya seringkali mengajak negara asal tahanan untuk bernegosiasi. Sebut saja seperti pemerintah Prancis yang sampai ingin melakukan pemindahan tahanannya dari RI. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Hukum yakni Supratman Andi Aktas. Dirinya menyebut pemindahan tahanan ini penting untuk menjaga hubungan baik antara kedua negara. Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat. Tapi ini pun demi kepentingan kita, karena kita juga ada tahanan WNI di luar negeri, ucap Supratman. Meningkatnya permintaan dari berbagai negara ini nggak lepas dari campur tangan Prabowo. Pasalnya Presiden Indonesia ini baru saja mengkaji aturan untuk memberikan amnesti ke 44.000 tahanan. Selain Prancis, Filipina juga baru saja meminta pertolongan untuk pengembalian tahanan. Mereka meminta Prabowo untuk membebaskan sosok Mary Jane. Mary Jane sendiri merupakan warga Filipina yang sebenarnya akan dieksekusi oleh regu tembak tanah air. Pasalnya dirinya kedapatan membawa koper yang berisi 2,6 kg heroin. Namun Prabowo pada akhirnya memutuskan untuk memulangkan Mary Jane kembali ke Filipina. Perempuan ini nantinya akan kembali diadili oleh Pengadilan Negeri Lumbung Padi tersebut. Prabowo menganggap keputusan ini bisa menjadi timbal balik yang bagus untuk Indonesia. Pasalnya masih ada tahanan asal tanah air yang ditahan di Filipina. Selain itu, Indonesia kabarnya ingin meminta hak penanganan Gregor Johan Haas dari Filipina.
Pasalnya, warga Australia ini masuk ke dalam daftar buruan pemerintah Indonesia karena narkoba. Inggris minta pertolongan. Iya Lur ya, ini sangatlah bijaksana sekali pemerintah Bapak Prabowo ya, sehingga orang-orang yang bermasalah, orang-orang luar negeri Pak, utamanya orang-orang luar negeri yang bermasalah di Indonesia, Bapak Prabowo memberikan ampunan untuk atau diadili di negara yang masing-masing, karena memang orang WNI kita pun, warga negara Indonesia pun masih banyak yang ditahan oleh negara-negara asing di luar sana, sehingga Bapak Prabowo memberikan kebijakan mungkin nantinya kalau menurut gua bakalan jadi tukeran antar tahanan Lur ya, kita saling tukar gitu antar tahanan, yang Indonesia dibalikan kepada Indonesia, yang Filipina atau Inggris dibalikan kepada Inggris, agar bisa tidak terlalu jauh dengan keluarganya Lur ya. Mungkin itulah tujuan dari kebijakan Bapak Prabowo ini, sehingga Inggris pun merengek meminta bantuan kepada Bapak Prabowo. Kita lanjut. Kebijakan terbaru Prabowo Subianto turut mengundang perhatian dari otoritas Inggris. Negeri Ratu Elizabeth bermaksud untuk meminta pertolongan dari Indonesia. Usut punya usut, Inggris berharap bumi Nusantara akan membebaskan seorang nenek bernama Lindsay Sandidorf. Pasalnya, wanita 67 tahun ini mendapat hukuman mati dari pengadilan RI. Lindsay diketahui menyelundupkan kokain senilai 1,6 juta pounds atau setara 33,7 miliar rupiah. Dirinya berharap pemerintah tanah air bakal memperlakukannya seperti Mary Jane. Bahkan Lindsay dikabarkan sudah menggait pejabat Inggris untuk menyukseskan rencana tersebut. Ada langkah yang jelas dari pihak berwenang Indonesia pada tahun 2025 untuk mengubah hukuman mati menjadi hukuman penjara. Menurut saya, Lindsay adalah orang berikutnya yang akan diizinkan pulang, ungkap Felicity Gary Casey selaku pengacara hak asasi manusia. Ini ya. Respon serupa juga dilontarkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris. Mereka bahkan dikabarkan tengah melobi Pak Prabowo untuk membebaskan Lindsay. Kami mendukung pembebasan seorang wanita Inggris bernama Lindsay Sandiford yang ditahan di Bali dan sedang berhubungan dengan pihak berwenang Indonesia, ungkap seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris. Sontak kasus ini langsung mendapat sorotan besar dari media raksasa yakni Mirror. Surat kabar tersebut berharap kepemimpinan Pak Prabowo dapat mengubah masa hukuman Lindsay. Terlebih lagi, sang nenek sudah memenuhi tanggungannya untuk menjalani masa tahanan di Indonesia. Namun undang-undang baru berarti hukuman matinya dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup karena dia telah berperilaku baik selama lebih dari 10 tahun di balik jeruji besi. Iya, nantinya ini bakalan menjadi suatu pertukaran antara tahanan Inggris dan juga Indonesia. WNI Indonesia yang berada ditahan di Inggris bakalan ditukar dengan tahanan-tahanan yang orang-orang Inggris yang ada di Indonesia. Ini suatu kebijakan dari Bapak Prabowo yang mendasar sekali kalau menurut gue Lur ya, karena memang kalau misalnya WNI Indonesia ditahan di Inggris pun susah untuk dikunjungi oleh keluarganya Lur ya. Demikian dengan tahanan-tahanan yang di Indonesia yang orang Inggris ini. Tapi dengan kasus-kasus mereka yang sangatlah besar ya tidak boleh dibebaskan Lur ya, karena memang hukuman mati menjadi seumur hidup itu adalah hukuman yang wajar kalau menurut gue. Kita lanjut. Harus menguntungkan Indonesia. Situasi Lindsay Sandiford yang melibatkan pemerintah Inggris dapat dimanfaatkan oleh Prabowo Subianto. RI 1 disebut bakal mendulang keuntungan besar jika menyetujui pembebasan tersebut. Salah satunya bisa dilakukan dengan meminta otoritas negeri Tiga Singa membebaskan tahanan Indonesia. Sebut saja seperti Reinhard Sinaga yang saat ini masih mendekap di balik jeruji besi. Rencana pembebasan sang tahanan sudah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Betapapun salahnya seorang warga negara, negara memiliki kewajiban untuk membela warga negaranya. Itu bukan pekerjaan mudah bagi kami. Selain itu, rencana tersebut juga didukung oleh staf khusus bidang hubungan internasional yakni Ahmad Usmarwi Kafah. Kami akan sekuat tenaga untuk mengembalikan yang bersangkutan. Pihak Kedutaan Besar Inggris dalam waktu dekat akan bernegosiasi dengan kami. Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan.
Di sisi lain, kebijakan terbaru Pak Prabowo juga membuat Indonesia dapat melakukan negosiasi dengan Australia. Pasalnya, pembebasan anggota Bali 9 mempunyai sejumlah persyaratan. Ya, Pemerintah ada diketahui syarat ya. menuntut negeri kanguru mengakui Kalau kedaulatan enggak, Indonesia. seenaknya Selain itu, Australia juga wajib menghormati keputusan pengadilan tanah air. Alhasil, ketegasan RI 1 langsung mendapat pujian dari media asal Australia. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyebut kepulangan kelima orang itu sebagai tindakan belas kasih dari pihak Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Prabowo adalah negarawan yang cerdas dalam berdiplomasi, tulis The New York Times cabang Australia. Ya Lur ya, kalau menurut gua kebijakan Bapak Prabowo ini menukar antar tahanan antar negara ini sangatlah wajar ya, karena memang kasihan juga warga Indonesia yang ditahan di Inggris dan juga warga Indonesia yang ditahan di Indonesia. Mereka susah untuk bertemu keluarga, untuk menjenguknya ya, apalagi hukuman mereka ini hukuman mati atau seumur hidup ya, yang sangatlah mengerikan kalau menurut gua. Tapi dengan kehadiran Bapak Prabowo memimpin Indonesia, baru tercetuslah ide-ide seperti ini Lur ya. Itu ide yang sangatlah bijaksana kalau menurut gua. Kalau menurut kalian gimana Lur? Sekian reaction dari gua kali ini, kurang lebih gua minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.